Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Halo cuy, ini gue akan mereview sebuah film berjudul Korn yang menceritakan sebuah tradisi aneh nih di sebuah desa pedalaman, dimana mereka menjadikan manusia nih sebagai sebuah karya seni cuy. Jadi daripada penasaran, like dan subscribe dulu supaya gak ketinggalan update film menarik lainnya cuy. Kalau udah, ini dia Korn. Cerita dimulai di sebuah ladang jagung. Terdapat segerombolan remaja sedang bermain di tengah malam. Mereka pun terus berjalan dan secara sengaja nih mereka meninggalkan mereka. Hello? Si perempuan ini kebingungan dan mencari teman-teman yang lain. Namun bukan temannya yang muncul, malah sesosok pria besar langsung menghampirinya. Teman-temannya yang lain pun seakan-akan nih nggak peduli pada temannya yang hilang entah kemana. Nasib perempuan malang ini sangatlah tragis. Dia dibawa ke sebuah gudang. Di sana ada pria bernama Otis dan seorang kakek-kakek bernama Donovan. Perempuan ini pun ditiduri dan diikat. Lalu Otis mulai menusukkan jerami di pergelangan tangannya cuy. Si kakek Donovan pun menyayat leher si perempuan malang ini. Yang ternyata si perempuan ini tuh dijadikan orang-orangan sawah cuy. Ya ampun. Cerita pun berpindah di sebuah mobil. Di sana ada Tia, Carrie, dan Don. Nah, Tia adalah seorang gadis cantik yang lagi sekolah keperawatan cuy. Mereka pun bercanda di sepanjang perjalanan hingga tiba-tiba ban mobil mereka pecah. Damn it. What's that? Damn it. Flat tire. Don pun turun dan lebih parahnya ban serepnya juga bocor. Aduh. Tia dan Karen pun terpaksa menunggu di pinggir jalan dan di tengah ladang jagung. Karena nggak ada rumah sama sekali di sekitar sini, Don pun meninggalkan mereka berdua nih untuk meminta bantuan di kota terdekat. Name his self-portrait. Seharian Tia dan Carrie tidur di dalam mobil. Namun Don tak kunjung datang juga. Daripada nggak ada kerjaan, Tia dan Carrie pun bermain ke ladang jagung. You slept in the car before? Di sana Tia menemukan sebuah orang-orangan sawah yang dimana kita tahu itu adalah manusia cuy. Tapi dia nggak tahu, jadi dia biasa aja. Singkat cerita, Tia dan Carrie pun terus berjalan hingga menemukan sebuah rumah. Dan saat mereka mau masuk, tiba-tiba muncullah Simon yang mengajak mereka masuk nih ke dalam rumah. Di dalam, banyak sekali binatang yang sengaja diawetkan sama seperti para orang-orangan tadi. Dari awal sebenarnya perasaan Tia ini udah nggak enak. Apalagi mobil mereka itu didorong terus diumpetin di garasi belakang. Tapi Simon mengajak Tia nih untuk ke pesta cuy. Yang nggak bisa ia tolak gitu kan. There is a party going on not too far from here. Tia pun meninggalkan sebuah pesan di jalan, jaga-jaga nih kalau nanti si Don balik. Dan setelah itu Tia mampir ke orang-orangan sawah. Dia pegang, dia raba, dan tiba-tiba orang-orangan sawah ini meneteskan darah. Tapi Tia pun cuek aja dan gak punya pikiran apa-apa. Ditambah lagi pas mereka berjalan menuju tempat pesta, Simon ditangkap nih sama sheriff karena dia adalah seorang penghuni liar. Simon Calloway. Tapi justru Tia sama Carrie nolongin Simon dan berpura-pura kalau Simon adalah keluarganya. Now you all lied to me. There'll be hell to pay. Nah, selanjutnya mereka pun tiba di tempat pesta dan berbaur dengan para penikmat pesta lainnya. Bahkan lebih jauh lagi ya, Tia dan Carrie diajak bergabung dengan teman-teman Simon ke ladang jagung. Sampai di sana, polisi pun menghampiri mereka dan mereka pun kabur ke tengah ladang. I have your truck. Di sana mereka memasuki labirin di dalam ladang sambil termabuk-mabuk.
Yang ternyata di dalam ladang ini adalah tempatnya Otis mencari mangsa, cuy. No touching. Tia pun juga ditinggal sendiri nih di tengah ladang. Namun Tia ditolong sama Simon. Dia pun pergi dan sembunyi di balik pohon jagung. Tia pun secara jelas melihat Otis membopong salah satu temannya yang di pesta tadi. Selanjutnya Tia pun terbangun di kamarnya Simon, begitu juga dengan Carrie. Walaupun Simon aneh, tapi Simon ini ngebantuin Carrie sama Tia, cuy. Singkat cerita, Carrie pun diajaklah berenang bareng sama teman-teman yang ia temuin di pesta tadi. Dan di sanalah kita melihat dua buah gunung membel yang mendadak keluar dari air, cuy. Di malam harinya, Carrie dan Tia pun gak sengaja melihat sheriff yang kemarin tuh ngejar mereka. Ternyata itu temannya Simon. We're not people. Makanya si Carrie dan Tia ini langsung kesel sama Simon karena mereka merasa dibohongi. Carrie dan Tia pun pergi untuk nyamperin teman-temannya yang lagi untuk berpesta. Mereka pun berjalan di tengah malam menyusuri ladang jagung. Namun di perjalanan, Carrie terlalu bersemangat hingga terpisah sama Tia. Hurry, I think it's the other way. Carrie pun tiba di sebuah rumah yang penuh dengan orang-orang yang semuanya menggunakan kostum. Sampailah Carrie melihat perempuan yang kemarin diculik Otis sudah berdiri tegak dijadikan patung. Wah, anjir. Di sisi lain, Tia bertemu dengan seorang gadis bernama Beatrice. Ia pun menyuruh Tia untuk pergi jauh-jauh deh dari tempat ini. Bener aja cuy, gak lama dari sana Tia terperosok jatuh ke sebuah lubang. Ternyata rumah yang Carrie datangi ini adalah tempat berkumpulnya teman-teman kakek Donovan yang lagi memamerkan karya terbarunya. Donovan pun menjelaskan bahwa korban-korbannya adalah sebuah karya seni, cuy. Tiba-tiba Carrie pun pingsan. Sedangkan Simon tiba-tiba datang sebagai pahlawan menolong Tia. Tia ini ternyata jatuh di lubang tempat penyimpanan calon karya seni lainnya. Di sana ada teman-temannya Tia yang tadi juga di dalam itu, cuy. Farm near the maze below an outhouse. Singkat cerita, Carrie pun berhasil sadar dan melawan para penjaganya kakek Donovan. Karena situasi makin runyam, Donovan pun menyuruh Otis untuk turun tangan. Carrie yang sedang kabur akhirnya bertemu dengan Don, teman yang di awal film tadi tuh. Don yang kini punya pistol akan menyelamatkan Tia. I've got stopping power. Masih ingat sama Beatrice? Dia pun tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Tia dan teman-temannya. Beatrice mengajak Tia dan temannya untuk kabur. Namun temannya Tia ketangkep sama penjaganya kakek Donovan, cuy. Sedangkan Tia sama Beatrice berhasil kabur. Setelah aman, Beatrice pun bercerita kalau orang-orang ini tuh layaknya berpesta. Ibunya Beatrice juga korban dan dijadikan orang-orangan sawah, cuy. I want to see my mom. Balik ke Carrie dan Don, mereka pun ada di sebuah gudang yang dimana mereka melihat temannya yang tadi ditangkap tuh lagi dijadikan sebuah karya seni. Tia sendiri pun kabur dari kamar Beatrice untuk mencari Carrie. Oh iya, buat kalian yang bingung nih, kenapa Beatrice aman-aman aja? Karena dia tuh anaknya kakek Donovan. Beatrice pun dibawa turun dan diperkenalkan sama semua tamu-tamu yang datang. Di sisi lain, Carrie dan Don itu berpisah. Carrie ditinggal di dalam gudang. Nah, si Tia yang mau kabur kebingungan nih karena semua jendela dikunci. Akhirnya Tia berpura-pura menjadi patung. She is the most lifelike I've seen in 28 years. Aksinya Tia ini mendapatkan pujian dari para tamu-tamunya Donovan. Mereka sangat kagum karena Tia sangat hidup dan layaknya manusia asli. Bener-bener cuy. Nah, di saat semuanya sibuk, Tia pun diam-diam kabur tuh dari sana. Begitu juga dengan Carrie yang mencari cara keluar dari gudang. Di saat Tia kabur, dia pun bertemu dengan Don yang ternyata memang dialah dalang dari ini semua. Don memang bertujuan memberikan Tia dan Carrie kepada Donovan untuk dijadikan karya seni, cuy. Gokil. Di saat Tia terheran-heran, muncullah Carrie dengan memecahkan jendela.
Tia pun kabur, namun Carrie harus ketangkep. Carrie pun langsung dibawa ke gudang, diikat dan ditiduri. Walaupun ada Tia yang mengendap-endap, tapi Tia hanya bisa melihat Carrie yang gak bisa apa-apa saat Otis bersenang-senang dengan dirinya. Dah, si Simon muncul lagi. Simon ini aslinya baik loh. Dia pun membantu Tia untuk menyelamatkan si Carrie. Tiba-tiba muncullah Don yang langsung menangkap mereka. Otis, we got some. Tapi Tia pun berhasil membunuh Don menggunakan pistol. Ceprut. Sama si Tia dihabisin dong pelurunya. Nah, giliran Otis cuma ditusuk pakai pisau. Iya mana mempan. Tia pun kabur duluan, terus Carrie juga nyusul dengan kaki yang terpincang-pincang. Akhirnya Carrie malah terjatuh ke lubang. Lalu muncul si Tia yang menarik Carrie dari lubang. Tiba-tiba muncul Donovan yang langsung menyerang Tia. Tia pun langsung dipasung dan dijadikan orang-orangan sawah cuy. Sedangkan Carrie mau dihabisi lagi sama Otis. Tiba-tiba muncul Simon yang melakukan pengalihan supaya Otis masuk ke dalam rumah yang kebakar. Kakek Donovan pun menyerang Simon dan film ini pun diakhiri dengan Beatrice yang adalah anaknya kakek Donovan membuat ayah kandungnya sendiri sebagai patung. Tia pun diselamatkan oleh Simon dan pergi meninggalkan bapaknya Beatrice yang menjadi orang-orangan sawah. Yoi, gokil juga sih endingnya. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Kakek Donovan menjadi dalang nih, menjadikan manusia sebagai karya seni. Orang-orangan sawah, dia pun berakhir seperti orang-orangan sawah di tangan anaknya sendiri. Gimana film ini menurut kalian cuy? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton, like dan subscribe kalau kalian suka. Gua cabut dan bye-bye.